sini saya akan menjelaskan sesuai dengan temanya, yaitu Best WordPress Themes and Responsive Blogger Template for Professional Bloggers. Oke, yang pertama saya bakal melakukan perkenalan dulu ya, diulang. Mungkin ada teman-teman tadi yang telat join-nya, biar bisa lebih tahu. Oke, acara kali ini yaitu seperti yang kita tahu adalah Niaga Hoster X Jektim. Jadi Jektim itu apa sih? Nah, Jektim itu adalah sebuah digital studio yang berbasis di Bali. Jadi kita adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dunia digital yang dimana produk-produknya tidak jauh dari WordPress. Kemudian didirikan oleh Bli Agung Bayunya, mungkin ada yang beberapa yang tahu di Facebook mungkin. Di tahun 2012, beliau juga sebagai CEO dan founder di Jek Studio. Jadi Jektim itu adalah nama username kita sebenarnya di marketplace, dan kantor kita sendiri itu namanya Jek Studio. Gitu. Lanjut. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu produknya meliputi WordPress Themes dan WordPress Plugin. Nah, tidak hanya itu, kita juga punya produk, beberapa di antaranya tuh ada HTML template, ada graphic design, ada font juga, dan kita juga ada customization service. Jadi misalnya ada customer-customer yang memakai produk-produk kita, themes atau plugin, jadi kita ada custom service-nya. Nah, bagi teman-teman yang kepo nih tentang produk-produk kita, bisa cek di teamforest.net/user/jektim. Nah, berikut adalah beberapa produk kita. Salah satunya tadi sudah disebutkan sama Mas Sofal, yaitu Genius. Genius ini adalah WordPress Themes, dan sekarang salesnya kita udah mungkin kalau di hari ini udah lebih dari 11K dan terus meningkat. Kemudian kita juga ada plugin, ada namanya Epic News Elements, di mana ini adalah suatu WordPress plugin yang memberikan fitur, jadi kita bisa bikin blog-blog news di tampilan website kita. Jadi nanti kita bisa menampilkan beberapa kumpulan artikel dengan layout, berbagai macam layout. Kemudian kita juga punya Elementor Template Kit. Jadi ini adalah produk terbaru kita. Jadi ini produknya semacam, kalau teman-teman yang sudah familiar dengan WordPress dan menggunakan Elementor, jadi kalian teman-teman di sini bisa pakai produk kita, yaitu Elementor Template Kit. Salah satunya kita di sini paling best seller yaitu Inner. Jadi ini tentang tentang interior design. Jadi teman-teman yang punya project website pengen bikin interior design bisa pakai template ini, nanti tinggal di import terus jadi. Kalau yang WordPress sih maksud saya yang blogger template, Genius ini, Genius sebagai best seller kita untuk saat ini. Oke, kalau saya sendiri perkenalan udah tadi di awal. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Adek Heri, bisa dipanggil Heri. Saya di Jektim sebagai software engineer, programmer lah kasarnya. Jadi di sini saya sebagai tim developer yang saya juga ikut dalam tim development di Genius, di Epic, di beberapa plugin kita juga. Jadi mungkin nanti kalau misal ada yang mau tanya tentang saya atau tentang Jektim, nanti bisa di Q&A. Oke, saya lanjut ya. Nah, kembali ke materi ya. Nah, di materi kali ini, seperti yang sudah dibilang, adalah Best WordPress Theme and Responsive Blogger Template for Professional Blogger. Nah, kita awali dulu, apa sih pengertian responsif dulu. Responsif sendiri itu adalah bisa kita katakan sebagai suatu pendekatan atau paradigma
yang digunakan selama proses pengembangan suatu aplikasi atau website yang harus merespon perilaku dari perangkat pengguna itu. Misalnya, biasanya sih dari berdasarkan ukuran layar, platform, atau orientasi yang digunakan oleh user. Nah, responsif itu meliputi apa sih? Responsif itu meliputi dari tipografi, ada gambar, ada tipografi itu font ya. Selain itu ada layouting juga. Ada juga UI yang lain meliputi button, ada icon dan lain-lain. Nah, nanti dengan adanya responsif ini, elemen-elemen yang tadi saya sebutkan, dia akan menyesuaikan dengan lebar resolusi perangkat yang digunakan oleh user. Nah, jadi itulah secara singkat mengenai apa sih responsif itu sendiri. Nah, karena kita responsif itu berhubungan sama yang namanya perangkat, ukuran layar perangkat khususnya, itu biasanya dibagi menjadi 3, yaitu large screen, ada medium screen, dan small screen. Nah, large screen ini apa sih yang termasuk di large screen? Nah, itu ada desktop, ya, ada komputer biasanya. Nah, kalau yang medium yang lebih kecil, biasanya tablet. Kalau small laptop biasanya kayak notebook itu loh, yang 11 inci gitu misalnya. Nah, yang lebih kecil lagi yaitu mobile phone, ya handphone yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang masuk ke responsive web design. Apa sih responsive web design? Nah, tadi kan saya katakan responsive ini bisa diaplikasikan juga ke apps. Nah, awalnya responsive itu adalah diterapkan di web design. Ya. Dulu di tahun 2010 ya, ada seorang developer juga yang menulis artikel tentang responsive web design di websitenya, masih ada sampai sekarang, bisa dicek di Alistapark, ya, judulnya responsive web design, yaitu Ethan Marco. Nah, beliau menulis suatu artikel yang menjelaskan seberapa sih pentingnya responsive design bagi desainer, bagi developer website khususnya, untuk mengembangkan website mereka agar lebih responsif. Karena saat ini terbukti responsif web design itu menjadi standar. Kalau dulu mungkin dari tahun 2010 itu mereka udah melihat bahwa web itu nggak semata-mata dilihat di desktop aja. Jadi dilihat mungkin pengguna website atau nggak pengunjung website akan berkembang ke arah mobile. Jadi inilah awal dari responsive web design itu digencarkan lagi. Jadi menjadi suatu pengembangan ya, agar nanti web design itu nggak cuma di desktop aja, tapi di mobile biar lebih menyesuaikan. Jadi cerita sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian, ini adalah contoh dari responsive web design. Saya ambil contohnya GitHub. Bagi teman-teman mungkin yang developer atau desainer yang familiar dengan open source, ya, pasti tahu GitHub. Nah, bisa dilihat dari contohnya, di sini gambar paling belakang itu gambar large screen ya, tampilannya full, tapi kontennya ada di tengah. Habis itu kita masuk lagi ke laptop, ini mungkin masih bisa dibilang kategori large screen. Jadi space di kanan dan kiri itu lebih berkurang, dan kontennya tuh lebih di tengah, itu kontainernya itu lebih mengisi full space layar. Kemudian lebih kecil lagi ada tablet, dia diatur lagi layoutingnya dan sampai ke mobile. Bisa dilihat mungkin agak kecil, tapi itulah websitenya menyesuaikan sesuai dengan perangkat user. Kemudian saya ambil contoh lagi, tentu saja di Gauster. Websitenya sudah sangat bagus ya, penerapan responsifnya ada di large screen, ada di medium screen, dan small screen. Jadi
websitenya tetap kelihatan bagus ya, nggak perlu ngezoom. Kalau nggak responsif biasanya kontennya bakal overlap, jadi kita bakal perlu ngezoom atau nggak scroll kanan kiri atau horizontal gitu biasanya. Nah, lanjut. Nah, sekarang responsive logger template. Apa sih responsive logger template? Sebenarnya pengertiannya sama responsive web design, cuman ini khususnya bagi blogger template. Jadi template yang kita gunakan di website kita agar lebih responsif, karena definisinya template itu biasanya adalah sesuatu yang bisa kita gunakan beberapa kali. Jadi kita gunakan, misal ada template homepage, jadi kita gunakan di beberapa di beberapa page, dia tetap bagus itu. Dilihat di beberapa perangkat pun tetap bagus. Gitu. Jadi template yang dimaksud di sini adalah template yang bisa menyesuaikan tampilan blog, khususnya ya, berdasarkan perangkat yang digunakan oleh si user, oleh pengunjung website kita. Jadi dia mau pakai desktop, layar yang besar, tampilannya menyesuaikan. Ketika mereka pakai mau tablet gitu, tetap menyesuaikan tampilannya. Ketika pakai handphone gitu, tetap juga menyesuaikan. Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari responsive logger template. Nah, ini adalah juga tampilan dari produk kita ya, Genius yang dibilang tadi. Nah, di sini saya kasih lihat contohnya di tablet, gimana tampilannya di tablet. Bisa dilihat yang di kanan, dan di kiri itu ada tampilan di mobile. Jadi bisa dilihat bahwa di tampilan di tablet dia ada sidebar-nya di kanan, ada main kontennya di kiri lebih besar. Nah, ketika di mobile, nah sidebar-nya bakal turun nih, gitu. Yang fokus di view, di layarnya yaitu tinggal di main kontennya. Dan ini ada contoh lagi. Nah, ini juga demo dari Genius ya. Jadi Genius itu bisa di custom tampilannya yang mau-maunya, seperlu-perlunya bisa. Yang penting masih berhubungan sama blog, magazine, sama news. Nah, bisa dilihat di sini tampilan di laptop itu. Nah, dia kan full, tapi tetap menyesuaikan space-nya kanan dan kiri diisi penuh. Nah, kemudian masuk ke mobile, dia bakal menyesuaikan lagi. Bisa dilihat logonya jadi lebih mengecil. Logonya juga kalau dilihat itu beda ya. Logo yang di laptop ada tulisannya di bawah, kalau di mobile itu kecil gitu. Dan ada navbar yang berubah di sana. Navbarnya ada burger menu, kita biasa nyebutnya, sama ada search. Jadi dia menyesuaikan. Yang kelihatan lagi adalah, nah di laptop itu tampilannya ada 3 gambar, nah yang sejajar. Nah, kalau di mobile dia bakal bertumpuk ke bawah. Kurang lebih kelihatannya bakal seperti itu gitu, dalam implementasinya. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu blog yang template blog yang responsif? Nah, alasan yang saya dapat tarik di sini ada 2 alasan penting. Satu adalah screen size, kemudian 2 ada device type. Nah, screen size ini lebih berhubungan sama UI atau user interface. Jadi screen size saya jelaskan tadi bahwa screen size itu ada 3, ada large, medium, dan mobile. Nah, ketika template yang kita gunakan itu bisa menyesuaikan berdasarkan 3 device tadi, nah itu kan sangat bagus. Jadi di desktop ya, di laptop maksud saya, kelihatan bagus. Habis itu di tablet ya menyesuaikan sesuai dengan ukuran tablet, dan mobile pun dia menyesuaikan kayak gitu. Jadi ukuran screen size ini maksudnya ukuran layar yang ya kita tahu kan, ukuran layar di berbagai perangkat itu berubah-berubah. Misalnya laptop aja bisa ada yang ukurannya 11 inci, 13 inci, 15 inci. Nah, kalau misalnya kita nge-develop template-nya cuma di layar 15 inch, misalnya, ketika
ditaruh diakses oleh user di 13 inci kan kita harus rubah lagi, di 11 inci kita rubah lagi, apalagi di mobile kita rubah lagi. Nah, supaya tidak berubah-berubah gitu, kita perlukan responsif supaya website kita konsisten, bagus di desktop, di mobile, dan maupun di tablet gitu. Kemudian device type. Nah, device type ini seperti yang kita tahu, misalnya kalau kita di desktop, kan kita aksesnya pakai navigasi, berinteraksi dengan website itu menggunakan mouse kan. Nah, kalau di tablet beda, kita berinteraksi dengan tablet dan handphone itu dengan sentuhan, jadi touchscreen kan. Nah, ini akan berbeda. Misalnya kita navigasi menu deh. Biasanya di desktop kita nge-hover kan. Jadi misal hover menu tanpa kita arahin aja mouse-nya ke menu, dia bakal, kalau misalnya dia ada submenunya, biar akan turun. Nah, kalau di mobile itu nggak bisa. Kita harus klik atau nggak harus touch dia menunya baru turun. Nah, dari sana aja cara kita untuk berinteraksi dengan website itu sudah beda. Jadi perlu diperhatikan di sini kita harus terapkan responsif. Jadi ketika di desktop kita sesuaikan interaksinya untuk mouse, dan kalau di mobile kita sesuaikan interaksinya untuk touchscreen. Jadi menunya mungkin kita pindahkan jadi toggle ya, bisa collapse gitu. Jadi show hide gitu. Misal kita hide dulu di samping, ketika diklik baru dia muncul menu lengkapnya, karena di mobile kan space-nya kecil juga gitu. Nah, jadi itulah dua hal penting yang perlu diperhatikan, dan screen size dan device type-nya. Nah, kemudian sebelum masuk ke implementasi atau cara bikin respons itu kayak gimana, saya kasih beberapa alasan nih kenapa kita harus responsif dan keuntungannya. Tadi di polling juga disebutkan SEO, kenapa responsif ini sangat berkontribusi terhadap SEO, karena SEO itulah kita tahu bahwa search engine optimization. Nah, jadi ketika responsif, ketika blog template kita responsif, itu bakal memaksimalkan SEO-nya, karena kita tahu bahwa ketika website kita bisa diakses dari mobile, tentunya pengunjung kita lebih banyak. Nah, ketika bisa di tablet, pengunjung tablet juga bisa mengakses website kita. Jadi ketika banyak pengunjung, tentunya Google akan lebih menyukai website kita, dan alhasil dari pada saat di search result atau Google search-nya, nah website kita bakal diprioritaskan seperti itu. Kemudian karena website kita lebih gampang diakses oleh orang, di lebih banyak traffic dari pengguna desktop maupun mobile, nah itu akan sangat bagus nilai SEO-nya. Itu termasuk SEO yang organik ya, yang white hat SEO biasanya. Nah, kemudian tampilan blog UI lebih fleksibel, tentu saja lebih fleksibel karena website kita bisa diakses di berbagai perangkat. Nggak cuma di desktop, nggak cuma di mobile, atau nggak cuma di mobile tipe mobile si A, mobile si B, atau nggak kayak misalnya cuma tablet, tapi tablet ukuran yang sekian, nggak itu. Jadi lebih fleksibel semuanya. Kemudian ketiga, bakal meningkatkan page speed. Apa sih hubungannya sama page speed? Tentu saja kalau kita memaksimalkan tampilan website kita di mobile, tentunya bakal lebih cepat, bakal lebih banyak elemen-elemen yang kita memaksimalkan di mobile. Nanti bakal saya jelasin kenapa sih dapat meningkatkan page speed nanti lebih lanjutnya, nanti di slide selanjutnya. Kemudian keempat, memaksimalkan UX, di mana UX ini maksudnya user experience. Tentu saja ini bakal berdampak pada pengalaman user. Jadi ketika
saya misalnya mengunjungi suatu blog yang responsif di desktop, itu bakal bagus kelihatannya. Ketika saya eh, kunjungi di mobile, nah dia bakal tetap, kalau template itu sudah responsif. Jadi saya tetap merasakan experience yang sama saat mengunjungi website itu di desktop maupun di mobile. Itu dengan kalau misalnya kita nggak menerapkan responsif, nah eh, ketika kita kunjungi di desktop bagus, ketika kita kunjungi di mobile ternyata websitenya besar gitu, overlap karena kita nggak sesuaikan dengan ukuran layar. Mungkin bakal kita perlu scroll-scroll ke kanan, ke kiri, mungkin kita zoom, mungkin ada elemen-elemen yang nggak kelihatan, jadi itu sangat jelek untuk user experience. Nah, kemudian menaikkan jumlah waktu ini berhubungan sama bounce rate ya. Jadi ketika website kita, mungkin aja si A di kantornya mengunjungi website kita di desktop kan, di komputernya, kemudian di rumah atau nggak di dalam perjalanan dia pengen lihat website kita, kebetulan cuma buat handphone, jadi ketika website kita responsifnya gampang banget aksesnya lewat perangkat yang lebih kecil, yaitu handphone. Jadi ini bakal menguntungkan kita, jadi user itu bakal betah di mobile karena website kita udah nyaman gitu diakses di mobile, gampang navigasinya, gampang bacanya mungkin nanti. Nah, kemudian paling terakhir tentu saja meningkatkan revenue dari website teman-teman. Revenue itu bisa dari ads, bisa dari sponsor konten gitu mungkin. Nah, karena website kita responsif, tentu saja traffic-nya bakal banyak. Traffic dari mobile banyak, traffic dari desktop aja juga banyak. Nggak dari desktop aja, jadi website kita lebih banyak dapat traffic. Ketika banyak dapat traffic dari desktop dan dari mobile, itu akan dapat meningkatkan revenue kita dari segi ads ya. Mungkin dari cara-cara lain revenue-nya, yang penting traffic website kita dapat diakses oleh semua perangkat, semua ukuran layar kayak gitu. Jadi bakal meningkatkan revenue kita. Makanya responsif menerapkan responsive design, responsif di blogger template itu sangat penting. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, sekarang gimana sih caranya membuat responsif blogger template? Hal-hal yang perlu diperhatikan nih, saya ada 6 ya. Menurut saya yang paling penting yaitu pertama viewport, kemudian ada media query, kemudian ada breakpoint, keempat ada layout, ada image, dan form. Oke, sekarang saya jelasin satu-satu. Nah, poin pertama itu kita harus mengatur viewport. Nah, viewport ini apa sih? Viewport ini adalah halaman atau tampilan website yang kelihatan di layar gitu. Jadi biasanya kan kita scroll tuh bagian bawahnya, bagian bawah tuh nggak kelihatan, tapi yang kelihatan cuma bagian atasnya aja dulu. Jadi di sini biasanya kita dalam kita ngomong teknikal ya, ini kita biasanya menambahkan meta tag. Bisa dilihat meta name viewport, content with device dan initial scale. Di dalam meta tag ini ada beberapa atribut. Atribut itu adalah atribut wide dan atribut initial scale. Nah, wide ini maksudnya adalah mengatur lebar halaman, begitu lebar perangkat yang kita gunakan. Jadi viewport ini bakal sama lebarnya dengan perangkat yang kita gunakan. Gitu. Kemudian ada atribut initial scale sama dengan 1. Jadi angka 1 ini adalah mengatur tingkat zoom awal pada saat pengunjung mengunjungi website kita. Jadi ketika kita set 1, jadi skill-nya 1:1. Ketika kita skill-nya kita rubah, dia akan kadang-kadang di zoom in dan zoom out. Saya tidak menyarankan itu. Jadi default-nya 1 aja, agar nanti di tampilan dari website kita nggak nge-zoom in ataupun nge-zoom out.
Kemudian poin kedua ada media query. Nah, ini adalah yang penting juga. Media query ini adalah fitur dari CSS ya. Kalau nggak salah diperkenalkan pada CSS 3. Jadi media query ini sangat sangat vital keperluannya pada saat kita membuat responsif kita, membuat website kita menjadi responsif. Nah, contohnya bisa dilihat code-nya seperti ini, ada add media on the screen. Kemudian saya lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas media query dan sekarang breakpoint. Nah, teman-teman pasti tadi ngelihat record itu adalah media on the screen and max width, min width. Nah, itu adalah kita memanage breakpoint value. Nah, karena di breakpoint itu apa sih sebenarnya? Breakpoint itu adalah menandakan bahwa lebar ukuran layar dari perangkat tersebut. Gitu. Jadi misalnya perangkat desktop itu biasanya breakpoint-nya ada di lebar 1900 sekian, ada juga 1400, kalau di tablet biasanya 1024, kalau di mobile biasanya di bawah 600. Nah, sekarang apa sih, di mana sih digunain breakpoint value ini? Nah, breakpoint value ini digunakan pada saat kita bikin media query. Jadi media query itu kan yang sudah saya jelaskan tadi, itulah fitur bagian dari CSS yang berguna untuk menambahkan style khusus untuk lebar perangkat tertentu. Nah, jadi misalnya nih kita pengen di desktop itu style itu khusus untuk di desktop aja. Jadi kita set breakpoint-nya. Misalnya di breakpoint style itu akan aktif jika ukuran layarnya itu 1900 atau 1400 gitu. Kemudian kalau di tablet kita tambahin media on the screen min width 1024 atau max width 1024. Jadi style itu bakal ke eksekusi atau ke implementasi di ukuran layar segitu aja. Seperti yang bisa dilihat, saya udah bikin beberapa media query. Biasanya tipsnya kita mulai dari ukuran layar yang kecil dulu, baru ke besar. Bisa dilihat di sini kita max width-nya 600 pixel dulu, kemudian kita naik max width ini maksudnya kalau lebar perangkatnya 600, baru dia di stylenya di implementasi. Kalau di atas enggak. Tuh. Nah, baru kita masuk ke yang lebih besar lagi, min width-nya 600. Jadi ketika lebar perangkatnya lebih dari 600, stylenya baru diimplementasi. Kemudian naik lagi ketika ukuran layarnya di atas 768 pixel, baru diimplementasi, dan seterusnya. Jadi tipsnya, pilih dulu orientasinya lebih ke mobile dulu, mobile first, baru ke tablet, baru ke desktop. Nah, setelah breakpoint, kemudian ada yang namanya kita harus manage layout dari website kita. Nah, layout ini sangat penting ya dalam tampilan website kita, karena layout ini bakal membentuk kerangka dari tampilan website kita. Bisa dilihat contohnya ada di sini. Ini adalah suatu wireframe dari suatu website. Nah, saya lanjut dulu. Nah, contohnya ada di tanda yang merah itu kan ada transisinya dari tablet, ini ukuran tablet, dan ke mobile phone yang lebih besar, yang medium, dan mobile phone yang lebih kecil. Gitu. Jadi kita bisa lihat sama-sama ada transisinya, di mana di tablet itu ada 2 kolom, kanan dan kiri, kemudian di mobile dia menjadi 1 kolom, dia bertumpuk. Nah,
bisa dilihat di sini juga code-nya di sebelah kanan. Nah, ini adalah suatu contoh bentuk dari CSS-nya, style-nya. Jadi di ukuran yang kecil dulu kita bikin, prioritaskan, jadi kolomnya 100%, jadi dia akan memenuhi perangkatnya, lebar perangkat maksud saya, kemudian baru kita bikin CSS untuk ukuran layar yang lebih besar, yang untuk tablet. Nah, bisa dilihat ada kolomnya, kita bagi menjadi 70 dan 30%. Jadi, manage layout ini sangat penting, di mana layout ini kita mau tampilkan, misalnya di desktop dia menjadi sejajar, menjadi kolom yang sejajar, di desktop, maksudnya di mobile, dia akan kita tampilkan lebih kecil, karena mengingat di mobile kan space-nya lebih kecil, jadi kita bikinnya lebih kecil. Jadi bukannya dari dua kolom yang sejajar kita kecilkan, tapi kita rubah layout-nya, jadi satu di atas, satu di bawah, kan seperti itu. Selanjutnya, ini ada contoh lagi satu. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, di desktop, bisa dilihat di tablet ini ya, di tablet itu dia 3 sejajar, kemudian di mobile dia 3 ke bawah gitu. Jadi responsif itu bukan maksudnya kita mengecilkan semuanya biar muat di mobile, itu enggak, tapi kita bisa atur layouting-nya gitu. Nah, ini ada contoh untuk CSS-nya. Jadi kita rubah tampilannya. Pertama dari mobile dulu, fullin 100, kemudian baru kita rubah dia di tampilan untuk tablet. Jadi kita gunain di sini seperti yang saya bilang tadi, ada media on the screen, itu media query, dan kita set breakpoint-nya itu di 1024. Jadi style ini bakal dieksekusi atau bakal dijalankan oleh web browser ketika lebar layar pengguna itu minimal 1024. Gitu. Jadi dia akan berubah menjadi 3 kolom seperti yang teman-teman bisa lihat. Gitu. Dan kemudian, nah di poin kelima ada image. Jadi di sini saya pengen menjelaskan bahwa image itu juga sangat penting kalau dalam responsive website itu. Karena contohnya gini, kenapa kita harus ketika kita tampilkan suatu gambar di layar yang besar, desktop, ketika kita tampilkan lagi di mobile, itu sebenarnya harus kita optimasi lagi. Jadi kita nggak, ketika kita tidak menerapkan responsif, gambar itu akan melebar dia. Karena dari layar yang besar, kita taruh ke layar kecil, kalau kita biarkan seperti itu, dia bakal melebar, memenuhi maksudnya sampai keluar di layar mobile itu. Jadi kita harus atur juga untuk responsifnya. Jadi di sini bisa kita lihat, jadi kita harus mengeset, kita bisa menggunakan gambar yang berbeda. Jadi di desktop kita pakai gambar yang besar, di mobile kita pakai gambar yang kecil. Kita bisa menggunakan media query di sini. Seperti bisa lihat, kita pakai yang kecil dulu. Di mobile ada di body, background image car small. Nah, ketika di layar yang besar baru kita pakai image car yang full. Gitu. Jadi kita bisa pisahin mana gambar untuk mobile, mana gambar untuk desktop. Nah, kemudian ini adalah salah satu tips lagi, kita bisa pakai library yang namanya Lazy Size. Jadi bisa dicek di GitHub, library-nya ini JS library, jadi tinggal nanti di-include aja sewaktu kita bikin code-nya. Nah, ini adalah contoh penerapannya, yaitu kita masukkan beberapa atribut di tag image-nya. Jadi ada data size,
ada data source-nya, ada data source set-nya, kemudian ada kelasnya juga. Gitu. Jadi kita bisa pilih nih di Y300 kita mau tampilin image yang mana, di 600 mau yang mana, 900 mau yang mana. Gitu. Jadi tampilan gambar kita akan lebih maksimal. Gitu. Nah, kemudian font. Manage font ini sangat penting ya, terutama untuk website blog. Kenapa? Karena kita tahu sendiri website blog itu kan kita nampilin konten, dan konten itu user itu kan baca. Jadi font size ini sangat penting juga untuk diatur pada saat responsif. Jadi misalnya kita heading misalnya atau judul artikel kita, ketika di desktop kita bisa aja nulis ngeset ukuran font size yang besar-besar. Tapi kalau misalnya di mobile kita taruh besar malah kepenuhan layar. Jadi kita perlu ganti font size. Gitu. Nggak font size aja, maksud saya nggak titel aja, di ukuran font untuk paragraf pun kita harus atur. Jadi misal desktop kita set 16 pixel, jadi kalau di mobile kita lebih kecilin supaya nggak terlalu besar-besar itu. Jadi ruang space untuk membaca tuh masih enak, gitu. Nggak terlalu besar-besar, tapi jangan juga terlalu kecil. Jadi penerapannya di sini kita tetap seperti yang tadi, kita target dulu device yang lebih kecil. Kalau kita pakai device yang kecil, kita di sini bisa dilihat nggak perlu pakai media query, kita langsung aja body, misal contohnya font size yang kita set 15 pixel. Kemudian untuk screen yang lebih besar, kita bisa pakai font size yang lebih besar dengan cara kita pakai media query lagi, bisa min width-nya di 400, baru kita rubah ukuran font size-nya jadi 17. Jadi agak besar ya, kayak gitu. Nah, mungkin itu beberapa langkah-langkah yang bisa di-set untuk gimana caranya kita bikin tampilan website kita jadi responsif. Jadi pertama viewport, kemudian kita set media query-nya, atur breakpoint-nya, nah baru bisa kita ubah-ubah nih dari tampilan layout, tampilan gambar, dan tampilan font size. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang gimana sih cara memilih tema WordPress yang bagus untuk blogging. Nah, di sini saya cantumin beberapa poin penting ya. Sementara ini semuanya penting, cuman ada yang hal-hal yang lebih penting lagi, cuman ini yang saya pilih, menurut saya ini harus dimiliki lah untuk template untuk blogging yang vital menurut saya. Itu ada di sini pertama itu SEO tentu saja. Kenapa SEO? Ya tentu saja Google sangat suka sama website yang SEO-nya bagus. Ketika SEO kita bagus, saat user mencari tentang website kita, artikel sesuatu itu misalnya yang terkait sama website kita, nah website kita bisa dapat di urutan yang lebih bagus, nggak cuma urutan yang lebih bagus, bahkan halaman yang lebih bagus. Misalkan di waktu Google Search itu ada halaman, misalnya halaman pertama apalagi, atau halaman 2 itu masih bagus, apalagi kalau bisa di halaman pertama, dan posisi juga, posisi lebih semakin di atas semakin bagus. Jadi Google itu menampilkan posisi website kita berdasarkan SEO kita. Jadi semakin bagus SEO kita, semakin bagus back rank di maksud saya di ranking di search result-nya. Nah, responsif ini juga dapat mempengaruhi SEO tersebut. Jadi semakin bagus responsif website kita, friendly sama mobile, nah itu bakal mempengaruhi SEO kita. Karena Google juga sangat suka sama
website yang support mobile. Kemudian nomor 2 udah termasuk fully responsive tentu saja. Fully responsive ini kalau misalnya tadi seperti yang saya bilang bahwa ketika website kita nggak cuma bisa diakses di desktop, tapi website kita bisa diakses di mobile, itu sangat bagus. Jadi traffic dari pengguna mobile, user yang menggunakan mobile device untuk mengakses website kita lebih bagus, lebih banyak. Tentu saja nggak cuma di desktop. Kalau zaman sekarang kan pengguna mobile sangat banyak. Mostly orang-orang akses website itu atau ngabisin waktu itu di mobile daripada di desktop pada umumnya. Jadi ketika website kita bisa diakses lebih mudah di berbagai perangkat, itu bakal sangat bagus sebagai kriteria yang patut kita pertimbangkan. Kemudian ketiga tentu saja Asset Support ya. Asset Support ini jadi kita harus memilih template WordPress template yang ada Adsense support-nya. Jadi bagi teman-teman yang main Adsense itu akan dimudahkan banget ketika kita masang Google Ads, kita masang ataupun ads yang third party yang lain. Jadi bisa dilihat tuh template-template yang support sama Adsense support gitu. Ataupun Adsense dari provider lain. Kemudian keempat, Google Core Web Vital. Nah, Google Core Web Vital itu adalah update dari Google ya kemarin yang berpengaruh juga sama SEO, di mana Google Core Web Vital itu berkaitan dengan PageSpeed. Nah, PageSpeed juga saya mention tadi di awal. PageSpeed ini, responsif ini sangat berpengaruh pada Google Core Web Vital, sama juga berpengaruh sama PageSpeed karena ketika kita mengoptimasi website kita di mobile dan meminimalisir aset-aset yang besar, misalnya gambar yang kecil kita load di mobile aja, yang setelah itu kita tampilkan elemen-elemen yang perlu aja di mobile, dan sisanya kita hide, nah website kita akan lebih cepat otomatis karena kita mengurangi load aset yang tidak perlu, atau enggak yang contohnya gambar kita bedakan versinya desktop yang lebih besar, kita kalau di mobile kita load gambar yang lebih kecil yang lebih teroptimasi. Nah, itu akan mempengaruhi PageSpeed dan Google Core Web Vital sendiri gitu. Jadi responsif ini sangat berpengaruh juga sama PageSpeed gitu. Kemudian di poin nomor 5 ada social media support. Social media support ini maksudnya kita tahu bahwa sekarang zamannya sosial media, jadi ketika template itu support untuk sosial media, itu sangat bagus. Contohnya misalnya sosial media support itu, misalnya template-nya support fitur sharing, misalnya sharing di Facebook, sharing di WhatsApp, atau sharing di email, atau sharing di tempat-tempat yang sosial media lain, itu sangat bagus. Jadi kita bisa dapat traffic dari sosial media kita gitu. Kemudian sosial media kita juga bisa nge-share website kita di tempat-tempat lain, di sosial media lain. Kemudian nomor 6, fully customizable. Jadi pilihlah tema WordPress theme yang gampang dimodifikasi. Jadi ketika kita milih tema WordPress yang mudah dimodifikasi, tentunya itu bakal lebih gampang kita untuk membuat tampilan ciri khas kita sendiri. Ya namanya kita pakai template kan kemungkinan samanya tuh besar ya sama WordPress tema-tema yang lain, website lain yang pakai tema yang sama. Nah, jadi ketika ada tema tersebut gampang di customize, nah itu suatu fitur yang bagus. Jadi kita bisa tetap menampilkan berbeda walaupun kita pakai template gitu. Kemudian di sini saya ada nulis auto load expose, ini
adalah fitur yang cukup bagus. Kalau misal tema itu punya ya, auto load net force itu maksudnya ini berhubungan sama bounce rate. Jadi auto load net force itu adalah ketika kita baca suatu artikel, nah user kan ngabisin bacanya sampai bawah. Nah, kalau ada fitur auto load next post ini, itu bakal ngeload post yang baru setelah user itu baca. Di situ ke bawah lagi dia baca, oh muncul post yang baru lagi. Ke bawah lagi dia baca, muncul post yang baru lagi. Nah, ini bakal memperpanjang waktu user di website kita. Jadi itu bakal ngurangin bounce rate-nya. Jadi artikelnya habis, user pindah ke page lain. Artikel habis, user pindah ke page lain, bahkan mungkin pindah website. Jadi ketika kita punya fitur, ketika tema kita punya fitur auto next post ini sangat bagus. Jadi user tuh tetap di website kita karena kita tampilkan post yang baru setelah dia baca selesai, tampilkan post yang baru lagi. Itu bakal ngurangin bounce rate banget. Jadi kalau misalnya suatu tema punya fitur ini sangat bagus. Dan yang terakhir, tentu saja tema yang bagus adalah tema yang di-maintain. Tema yang tetap di-update. Entah itu dari segi fitur, dari tampilan mungkin terus di-update, dan security. Jadi teman-teman di sini harus perhatikan itu juga. Karena kalau tema kita sudah tidak lama diupdate atau tema teman-teman yang pilih itu sudah jarang diupdate oleh author-nya, developer-nya, itu sangat kurang bagus menurut saya. Soalnya kita tahu bahwa kemungkinan ke depan bisa aja tema tersebut ada dari segi security-nya misalnya ada yang kurang. Jadi kalau nggak di-maintain lagi kan tema tersebut sangat gampang untuk dihack, atau nggak misalnya dari segi desain misalnya nggak diupdate, nggak ada fitur-fitur baru itu kan jadinya temanya udah obsolete atau udah ketinggalan zaman lah gitu. Jadi pilihlah tema-tema yang masih di-maintain, masih di-update secara berkala oleh author-nya. Nah, tentu saja salah satu dari tema kita yaitu Genius udah include semua dari kriteria-kriteria ini. Jadi teman-teman di sini bisa pakai tema kita, karena di tema Genius sendiri udah include nih semua dari kriteria-kriteria yang saya sebutin tadi gitu. Nah, saya mau showcase sedikit tentang Genius. Nah, ini adalah beberapa website yang sudah pakai Genius. Di sini ada website lokal dan luar negeri juga. Contohnya itu ada kpai.go.id, ada MUI juga, ada Ojo juga yang pakai tema Genius. Kemudian kalau tahu ada Xcomo, ini adalah satu website tech reviewer ya di Indonesia juga. Kemudian website luar ada Daily Game, kemudian ada alarm.org. Sebenarnya masih banyak lagi kok website dari Indonesia maupun website dari luar juga udah yang pakai Genius. Cuman yang saya pilih ini adalah yang bisa mempresentasikan bahwa tema yang baik adalah tema yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang baik juga, yang trust, apalagi sampai kalau bisa digunain ke instansi yang bagus, yang trust, itu artinya tema yang teman-teman pilih itu udah bagus. Gitu. Nah mungkin itu aja ya dari saya.